Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Fitri Mianti. Kali ini kita akan membahas mengenai pengantar manajemen. Oke, untuk tidak memperlambat, kita mulai deh menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Oke, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kenapa manajemen itu penting? Karena manajemen itu merupakan proses pengorganisasian, pengarahan, pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi bisa dikatakan kalau kita mau melakukan sesuatu harus di-manage pekerjaannya. Jadi misalnya manajemen adalah kemampuan untuk mengatur bagaimana sumber daya agar suatu tujuan dapat tercapai dengan baik. Nah, mengapa manajemen itu penting ya? Gitu. Bayangkan kalau kita melakukan suatu kegiatan tidak di-manage, maka kegiatan itu tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti contoh, kalau kita ingin melakukan seminar atau event, itu kan harus ada manage-nya, kontrolnya, planning dan perencanaannya. Maka kalau misalnya kita tidak ada target perencanaannya, maka bisa terjadi kegiatan tersebut tidak tercapai, gitu ya. Nah, mari kita bahas mengenai pengertian manajemen dari beberapa ahli ya, daripada salah satunya adalah George R. Terry yang mengatakan adalah manajemen adalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha orang lain. Ini bisa dikatakan manajemen ini harus diproses dengan rencana. Oke. Nah, kita berbicara mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian organisasi, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Yang dimaksud dengan perencanaan itu ya seperti yang kita tahu, terus ada planningnya. Jadi untuk mencapai satu kegiatan itu perlu ada step-stepnya. Contoh, misalnya kita mau mengatakan ada event, ada seminar, atau kita mau mengadakan acara pentas musik atau pentas seni lah kalau di perkuliahan. Itu ada step perencanaannya seperti apa, bagaimana kegiatan itu bisa terlaksana, terus prosesnya seperti apa. Nah, itu yang namanya planning ya. Nah, kita beralih lagi ke pengorganisasian. Ini akan dibentuklah suatu namanya sumber dayanya, terstruktur mengarahkan kegiatan organisasi. Jadi bisa harus ada yang namanya strukturnya. Jadi akan dibedakan nih, siapa ketua pelaksananya, siapa bendaharanya, siapa marketingnya, atau siapa yang akan menghandle yang namanya sisi keamanannya. Gitu. Nah, semuanya itu akan bersinergi satu sama lain. Okay. Nah, kita beri pengarahan. Fungsi manajemen itu ada pengarahan. Nah, kita harus saling memotivasi nih. Kalau misalnya ada suatu kegiatan atau di struktur organisasi, itu satu anggota ini harus menjadi saling memotivasi tim yang lain. Dalam pemberian instruksinya juga harus jelas. Apabila ada konflik, harus bisa diselesaikan secara internal dan menjalin komunikasi yang baik sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan penyampaian pesan juga dapat diterima dengan baik. Terus begitu juga dengan pengendalian atau controlling. Itu adalah dimaksud proses mengevaluasi hasil kerja, memastikan pelaksana kegiatan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Contohnya ya, memantau bagaimana jalannya kegiatan ini, apakah sudah ada sesuai dengan tujuannya, atau bagaimana dengan targetnya, apakah sudah sesuai nih gitu, dan bagaimana tindakan-tindakan dan prosesnya sehingga kegiatan ini bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari awalnya atau goalsnya seperti apa. Nah, kita di manajemen ini ada berapa tingkatan ya gitu. Salah satunya yang kita bahas lah top management.
Di sini dinamakan adalah top manajemen itu adalah manajer puncak. Yang bisa dikatakan oleh CEO atau dewan direksi. Di mana fungsi dan tugasnya CEO ini adalah bertanggung jawab atas arahan strategis, visi, misi jangka panjang, dan kebijakan menyeluruh organisasi. Bisa dikatakan ini adalah top si manajemen. Top manajemen ini memiliki kewenangan terbesar dalam mengambil keputusan strategis yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Nah, yang dimaksud dengan top manajemen ini adalah Chief Executive Officer atau CEO yang bisa kita selalu dengar, Direktur Utama, Presiden Direktur, Chief Operating Officer atau CEO, Chief Financial Officer atau CFO, Chief Human Resources Officer atau Dewan Direksi. Ini adalah merupakan beberapa jabatan yang termasuk manajemen puncak. Di bawah top manajemen kita sebut dengan middle management. Nah, ini adalah manajer menengah, gitu ya. Jadi manajer menengah ini dia ada seperti manajer divisi, kepala regional, head di suatu perusahaan, di mana tugasnya adalah menjembatani arahan strategis menjadi rencana taktis di suatu operasional departemen. Jadi biasanya nih mereka ini mempunyai tugas utamanya menerjemahkan maksud dari tujuan strategi dan kebijakan perusahaan yang dibuat oleh manajemen puncak menjadi rencana kerja dan program operasional yang dapat dilaksanakan oleh unit atau departemen terkait. Jadi bisa dikatakan untuk jabatan yang dari middle management ini adalah seperti manajer HR, manajer keuangan, pemasaran, operasional, kepala departemen atau kepala divisi. Nah, di luar selain dari middle management, kita turun lagi ke bawah nih, gitu ya. Di situ ada first line management, di mana dia ini adalah akan menjalankan tugas utamanya mengawasi, mengarahkan dan memastikan pekerjaan sehari-hari atau daily suatu rencana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh manajemen menengah. Bisa dikatakan biasanya mereka harus menjalankan SOP sesuai dengan apakah kegiatan ini sudah sesuai dengan SOP kah atau bagaimana gitu. Kalau misalnya belum, berarti mereka harus melakukan mengontrol SOP itu sesuai dengan harapannya gitu. Nah, yang dimaksud dengan manajemen lini pertama ini seperti koordinator, supervisor, dan lain-lainnya. Nah, kita beralih nih ke peran manajer menurut Henry Mintzberg. Jadi ini ada 3 peran manajer ini. 1 sebagai peran interpersonal, 2 sebagai peran informasional, dan 3 peran pengambilan keputusan. Nah, untuk peran interpersonal, si manajer ini adalah merupakan simbol mewakili atau representatif dari perusahaan keluar. Dia bertanggung jawab dan membimbing, memotivasi bawahannya agar tujuannya tercapai. Bisa dikatakan dia adalah secara interpersonalnya dia harus merepresentatifkan sebagai perwakilan dari manajemen. Nah, secara informasional, si manajer ini berperan sebagai monitor dan dia bisa mengumpulkan informasi terkait terkait informasi organisasi dan menyampaikan informasi yang diterima kepada timnya agar informasi ini terdelivery dengan benar gitu ya. Dan dia juga mewakili organisasi, bertindak sebagai wakil organisasi untuk menyampaikan informasi ke pihak luar gitu loh. Jadi nggak jarang ya manajer ini terkadang dia harus menjadi wakil dari top manajemen untuk bertemu dengan pihak tertentu atau pihak eksternal gitu. Nah, selain itu dia juga punya peran pengambilan keputusan atau decision roles, mana dia harus mencari peluang untuk meningkatkan inovasi dari suatu perusahaan, menangani konflik yang terjadi apabila terjadi masalah di organisasi, dan dia juga bisa nih sebagai negosiasi dengan pihak internal dan eksternal. Selain keluar, dia juga harus bisa menjadi penjembatan nih antara top manajemen dan bawah
dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bisa dikatakan bidang-bidang di manajemen itu macam-macam ya posisinya gitu ya. Bisa dikatakan dalam manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, operasional, pemasaran, strategis, dan risiko. Masing-masing fungsi di manajemen ini memiliki fungsi tugas yang berbeda-beda. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, nanti kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Nah, jadi kita bisa menjelaskan secara sederhana ya gitu ya, fungsi manajemen ini di dunia pendidikan misalnya ya, contohnya gitu ya. Apa sih fungsinya manajemen ini di dunia pendidikan gitu. Nah, ada fungsi adalah apabila dia difungsi sebagai manajer sumber daya manusia, berarti fungsi tugasnya adalah merekrut dan dosen dan tenaga kependidikan gitu ya. Kalau di dunia perusahaan berarti dia sebagai HR, Human Resources. Nah, contoh lainnya sebagai keuangan atau finansial atau finance, mengelola anggaran kampus. Untuk operasional, kita bisa mengelola perkuliahan dan layanan akademik seperti admin akademik. Nah, untuk pemasaran, fungsinya adalah mempromosikan bagaimana caranya promosi ini bisa tercapai untuk mencapai targetnya si universitas atau kampus. Apabila kampus itu mempunyai target 1.000 mahasiswa, maka bagaimana caranya si pemasaran ini bisa melakukan promosi ke kampus ke pihak lain gitu ya, untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dan juga di sini ada risiko mengatasi penurunan jumlah karya mahasiswa dan bagaimana sistem gangguan apabila terjadi gangguan akademik. Nah, ini adalah bagaimana fungsi peran dari masing-masing fungsi dari manajemen itu. Nah, mungkin sedikit penjelasan mengenai fungsi manajemen atau materi pelajaran mengenai fungsi manajemen yang kita bahas saat ini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan bertemu lagi di materi berikutnya, dan semoga informasi penjelasan ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh kita semua. Oke, mungkin akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.